Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran kitab Lataif bi Tafadhulil A'mal Shalihah. Kita sudah sampai bab 2 dan kita selesai pada pertanyaan yang ada pada kitab Majmu' Fatamani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai pada alinea yang pertama di halaman 11. Kita sudah berikan penjelasan ya, pertanyaannya seperti apa. Bukan sebagai pertanyaan, ini pernyataan. Di situ yang harus kita perhatikan ini wa yanbahani ala afdhalil a'malis shalihah ba'dal wajib. Kemudian Syekh mengingatkan kepadaku terhadap amalan-amalan yang utama setelah wajib. Kemudian fa'ajabahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ijabatan matulatan tu'rafu bil wasiyatis suh. Kemudian dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pertanyaan ini dengan jawaban yang sangat panjang, ijabah dan ma'tulat. Dan jawaban ini terkenal sekali dengan karyanya, dengan kitabnya yaitu Bil Wasiyatis Suh. Dengan pertanyaan ini kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis buku. Jadilah satu buku. Wa mimma jaa fiha mimma nahnu bisadadihi wa huwa al-hadithu an afdalil a'mali ba'dal fara'idhi qawluhu wa amma ma sa'altu anhu min afdalil a'mali ba'dal fara'idhi fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wa ma yunasibu awqatahum fala yumkinu fihi jawabun jami'un mufassalun likulli ahad. Wa mimma jaa fiha mimma nahnu bisadadihi, dan dari apa yang dari pertanyaan tersebut yang sedangkan kita dalam pembahasannya kali ini, yaitu wahuwal hadisu an afdhalil a'mali ba'dal faraid, yaitu pembahasan tentang afdhalil a'mal atau amalan-amalan yang utama ba'dal faraid. Amalan-amalan yang utama itu setelah faraid itu apa? Ini masih dalam pembahasan kita. Qauluhu, yaitu perkataan wa amma ma sa'alta anhu min afdhalil a'mali ba'dal fara'id fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Dan adapun yang kamu tanyakan tentang afdhalil a'mal, tentang amal-amal yang utama ba'dal fara'id, setelah fardu, fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin. Sesungguhnya perkara itu berbeda dengan perbedaan manusia. Jadi siapa yang melakukan tersebut? Bisa jadi yang melakukan ini A, yang melakukan amalan ini A, dan yang melakukan amal ini B, padahal amalan ini sama, tapi afdolnya berbeda. Wa ma yunasibu awqatahum, dan perbedaan ini juga bisa dipengaruhi karena waktu-waktu yang sesuai dengan amalan tersebut. Karena itu dulu saya pernah katakan, bagaimana ketika azan, ketika kita membaca Al-Quran. Ya kan, membaca Al-Quran itu lebih afdal, amalnya yang paling utama. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Tapi ketika datang azan, ketika adzan dikumandangkan, apakah kita harus membaca Al-Quran? Kemudian melalaikan
melalaikan untuk jawab. Maka dari itu memiliki waktu, tempatnya. Fala yumkinu fihi jawabun jami'un mufassalun kuliah. Kata Syekhul Islam enggak mungkin akan saya bisa jawab semuanya itu secara gamblang satu persatu. Karena begitu luasnya amalan yang utama setelah fardu itu berbeda. Begitu luasnya, maka tidak mungkin saya akan jawab semuanya satu persatu. Lakin akan tetapi mimma huwa kali jema'i bainal ulama'i billahi wa amrihi wa amrihi anna mulazamata dzikrillahi daiman huwa afdalu ma syaghalal 'abdu bihi nafsahu fil jumlah. Tetapi dari apa yang seakan-akan ini seperti ijma karena hampir semua ulama dan sebagian besar ulama setuju dengan perkataan itu, yaitu anna mulazama dzikrillah, bahwa sesungguhnya mulazamah membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus itu afdal, itu lebih utama ma syaghalal abdu bihi nafsahu fil jumlah, dari apa yang telah ketika manusia itu sibuk dengan dirinya sendiri suatu jumlah. Maka dari itu ini saya berucap wa ala dzalika adalah hadisu Abi Hurairah alladzi rawahul Muslim sabaqal mufarridun. Dan atasnya maka dengan ini adalah hadis Abu Hurairah telah ditunjukkan, sebenarnya sudah ada dalil yang mengatakan ini, yaitu ada hadis dari Abi Hurairah. Sabaqal mufarridun, telah mendahului kita al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri, al-mufarrid. Kemudian orang yang menyendiri itu seperti apa? Para sahabat enggak tahu. Kemudian para kadari ditanya, kok mereka bertanya, qalu ya Rasulullah. Para sahabat wahai Rasulullah sallallahu. Manil mufarridun? Siapa itu al-mufarrid? Siapa itu al-mufarrid yang katanya sudah mendahului kita? Saya yang mendahului. Qala, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Itu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir. Laki-laki dan perempuan yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mufarrid. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang mendahului. Mendahului dalam segi amalan perbuatan. Jika mereka memiliki keutamaan yang berbeda daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Semoga kita selalu istiqomah. Dan kita coba untuk istiqomah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu. Kita jalan, kita zikir, kita ada lari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ya bisa. Dalam setiap keadaan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu. Dan dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita bisa jadikan itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir sudah saya sampaikan bahwa zikir itu tidak harus apa yang keluar dari mulut. Jadi thalabul ilmi atau kita menuntut ilmu itu juga termasuk zikir. Kita bekerja kemudian kita niatkan ibadah, pekerjaan kita menjadi zikir. Jadi ibadah. Wa fi ma rawahu Abu Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu, begitu juga dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum, apakah maukah kalian aku kabarkan kepada kalian bi khairi a'malikum, sebaik-baik amalnya yang cocok buat kalian, sebaik-baik amal yang buat kalian. Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki yang mana amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat memiliki derajat yang tinggi. Wa arfa'aha fi darajatikum, kemudian amal ini juga akan mengangkat derajat kalian. Mau enggak? Wa khairu lakum min a'ta'il dzahabi wal fiddah, dan lebih baik daripada apa yang telah kalian berikan berupa zahab wal fiddah, lebih baik daripada sedekah. Lebih baik daripada sedekah kalian berupa zahab wal fiddah. Wal warik, perhiasan. Zahab wal fiddah itu adalah emas dan perak, wal warik
Ada rohim itu adalah uang dirham dan dirham. Wa min antal qau aduwakum, dan amalan ini lebih baik daripada antal qau aduwakum. Ketika kalian bertemu dengan para musuh-musuh kalian. Siapa yang musuh-musuh kalian? Maksudnya apa di sini itu? Jihad. Lebih baik daripada sedekah yang banyak, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Fatadribu a'naqahum wa yadribu an. Itu misal dari jihad, yaitu membunuh. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat itu ketika mau dikasih kabar, maukah kalian saya kabar ini? Amal-amal yang baik-baik daripada semuanya ini. Kemudian para sahabat, karena sahabat itu memiliki khas atau memiliki keinginan untuk beribadah, untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika dikasih suatu amalan baik pasti bersegera ubah darah, bersegera untuk melaksanakan ibadah baik itu. Maka ketika melihat peluang ini mengandung pahala, maka tidak akan dilewatkan oleh sahabat. Maka terbala ya Rasulullah, maka mereka semangat, iya ya Rasulullah, kabarkan kepada kami. Maka Rasulullah menjawab dengan begitu singkatnya, zikrullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir, zikrun katsiran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini dulu ketika waktu di awal waktu dan di akhir waktu. Zikrullah wadalailu al-Qur'aniyah wal imaniyah basarun khabarun nadhurun ala dzalika katsira, dan dalil-dalil Quran dan keimanan basarun wa khabarun wa nadhurun, dan memang kita bisa temui ala dzalika katsira, itu banyak sekali. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah faraid. Itu sangat banyak sekali. Tadi sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian kita lanjutkan, wa aqallu dzalika an yulazimal abdul azkar al ma'thurata an ma'lamil khair wa imamil muttaqin sallallahu alaihi wasallam kal azkaril muaqqatah fi awwalin nahar wa 'inda akhdhil madja' wa 'indal istiqadh minal manam wa adbaris salawat. Setidak-tidaknya yaitu amalan tersebut yang bisa kita lakukan, yaitu an yulazimal abdul dzkarul ma'surah anil ma'lamil khair Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir, yaitu kita membiasakan diri untuk berzikir dengan zikir-zikir yang sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muallimil khair, an muallimil khair. Wa aqallu dzalika an yulazimal abdul azkar al ma'surata an muallimil khairi wa imamil muttaqin. Setidak-tidaknya yaitu kita membiasakan diri dengan zikir-zikir yang sudah diterangkan yang sudah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal azkaril muaqqatah fi awalin nahar, seperti zikir-zikir yang dilakukan di awal nahar. Al-Maksurat, apalkan kita Al-Maksurat, itu menjaga kita dan memberikan keterangan yang sangat banyak sekali, seperti Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Barang siapa yang berzikir ini di awal nahar, di awal waktu ketika setelah subuh dia membaca Sayyidul Istighfar ini, maka ketika ia meninggal di siang harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa membaca Sayyidul Istighfar ini di sore hari sebelum malam,
kemudian ia meninggal di malam harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya masuk surga. Ini adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Sekedar berapa detik. Kemudian ketika pagi dan nahar, ketika pagi dan sore juga kita biasakan supaya kita terhindar dari malabahaya, dari bala wabah seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikirnya. Seperti ayat kursi dan trikul, masing-masing setiap kul 3 kali. Itu barang siapa yang membacanya tersebut maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sorenya. Dan ketika dibaca oleh di sore maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Dari segala malah bahaya yang mudarat berupa wabah dan sebagainya, insyaallah biidznillah azza wajalla. Berikutku juga wa inda akhdhil madja'. Dan begitu juga zikir ketika kita mau tidur. Ketika kita mau sebelum tidur, apa yang zikir apa yang kita ucap? Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang sudah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan mendapatkan pahala juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita pelajaran sangat banyak sekali tentang zikir-zikir ini. Wa indal istiqar minan mana, begitu juga ketika kita bangun dari tidur. Wa adbaris shalawat, dan zikir-zikir setelah kita sholat. Ini yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Karena orang-orang muslim, karena ketika kita lihat banyak sekali para muslim ketika sholat berjamaah atau sholat kemudian setelah selesai salam ya langsung berjalan saja, mereka langsung meninggalkan tempatnya, akan zikir itu dia lupakan, padahal zikir ini sangat utama sekali. Barang siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya walaupun dosanya seperti buih di laut. Begitu banyak sekali zikir-zikir seperti ini yang memiliki manfaat kepada kita, yang akan menyelamatkan kita dari dosa, tapi kita lupa. Begitu juga ketika barang siapa yang membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas masing-masing 1 kali setiap selesai sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dari sholat itu ke sholat yang lain. Jadi ketika sholat zuhur selesai berzikir kemudian membaca ini, kemudian selesai sholat asar kemudian orang ini membaca ayat kursi dan membaca 3 kulhu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dari 2 sholat tersebut. Tentunya, dan kita jangan bertanya dosa apa itu. Ketika Rasulullah mengabarkan saya dosa-dosa, udah. Walaupun banyak ulama yang mengatakan bahwa dosa-dosa yang terampuni tersebut adalah dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat nasuha. Sebenar-benarnya taubat, tidak berani untuk mengulangi lagi dengan perjanjian yang sangat kuat. Mungkin itu pertemuan kali ini kita akan selesaikan pada sesi ini ya, pada halaman 13. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita biasakan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala penyakit. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal ghala wal fitan wa 'anil muslimina. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.